Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita kembali memperingati hari kematian Tuhan dan kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, saya mohon saudara-saudara telah mempersiapkan perlengkapan perjamuan kudus untuk kita laksanakan dalam ibadah ini. Sehingga saat kita masuk dalam perjamuan kudus, semua jemaat di rumah masing-masing telah siap untuk menerima sakramen perjamuan suci ini. Saudara-saudara, mari kita masuki ibadah peringatan kematian Tuhan pada Jumat Agung ini dengan kesungguhan hati, dengan rasa hormat, dan kita semakin memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang pada Tuhan dalam peringatan kematian Tuhan pada Jumat Agung ini. Walaupun kami masih belum bisa berkumpul bersama untuk beribadah di gereja, tetapi ini tidak mengurangi kesungguhan kami dan rasa hormat kami dalam ibadah peringatan kematian Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah ibadah di rumah masing-masing, hadirlah Tuhan di keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga setiap jemaat dalam ibadahnya diberkati Tuhan. Dari awal sampai selesainya ibadah ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan dimuliakan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini dari awal sampai selesainya, sehingga setiap jemaat diberkati dan Tuhan dimuliakan. Kami alaskan doa dan mulai ibadah kami dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Salam saudara kasih Tuhan Yesus. Shalom. Pagi ini Jumat Agung kita mau merasakan hadirat Tuhan, sebab darah yang telah tercurah bagi kita semua. Dengan pujian di Kalvari, darahmu tercurah untuk kita semua. Di Kalvari tanganmu terpaku berlumuran dengan darah. Di Kalvari tubuhmu tersalib
Dia baik.
firman Tuhan, sesuai kasih dan Tuhan Yesus. Kini saatnya kita akan dengan firman Tuhan. Biar firman ditaburkan menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebab dia telah mati bagi kita semua. Dan darahnya telah curah bagi kita semua. Kasih Allahku telah terbukti bagi kita semua. Amin. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahmu sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh tak terbukti Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Mari kita Kau katakan Tuhan. bersyukur, bersyukurlah. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, Yesus, thank you Jesus. Haleluya. Kami worship, kami menyembah-Mu Tuhan. We syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab pengorbanan-Mu begitu berarti bagi kami Tuhan. Terima kasih.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama, bersyukur, bersyukurlah. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah pagi hari ini Tuhan untuk kami Tuhan. Biar firman-Mu ditaburkan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Dia kasih seperti-Mu Tuhan. Berfirmanlah pagi ini Tuhan untuk kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang makna salib. Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sejak Yesus mati disalibkan, maka tanda salib itu identik dengan kekristenan. Sebenarnya saudara, salib itu sendiri sudah ada sejak lama. Jauh sebelum Tuhan Yesus disalibkan, tanda salib itu sudah ada. Pada perjanjian lama, kita telah membaca bahwa salib itu digunakan untuk menghukum orang yang bersalah. Salib itu digunakan untuk orang yang berbuat kejahatan. Dan pada masa itu, saudara-saudara, salib identik dengan kejahatan. Tetapi salib akan beda artinya setelah Yesus mati disalibkan. Yesus disalibkan bukan karena kejahatannya. Yesus disalibkan bukan karena dosa yang dilakukannya, tetapi Yesus disalib untuk menggantikan saya, untuk menggantikan saudara. Yesus disalibkan untuk menggantikan kita semua. Kita manusia yang berdosa, kita manusia yang jahat, yang seharusnya menerima hukuman, dan kitalah yang seharusnya disalib. Saudara-saudara, khotbah pagi ini tentang makna salib kiranya membuat kita semua semakin memahami dan menghargai salib, menaruh rasa hormat terhadap salib yang atasnya Yesus telah mati menggantikan saya dan saudara. Yang di atasnya, di atas salib itu, Yesus telah mati menggantikan kita semua orang-orang yang berdosa ini. Saudara, bagi beberapa orang, salib hanya menjadi aksesoris.
Salib hanya menjadi hiasan atau pajangan tanpa mengetahui apa maknanya, tanpa peduli apa artinya. Atau saudara-saudara, salib itu hanya menjadi identitas agama saja yang tertulis dalam kartu kecil yang kita sebut dengan KTP. Saudara-saudaraku, salib yang Tuhan Yesus pikul itu adalah salib yang kasar, salib yang berat, dan salib yang melukai hingga Yesus berdarah-darah. Salib yang berat sehingga ketika memikulnya membuat Yesus terjatuh. Dan salib itulah yang membuat Yesus mati. Karena Yesus Tuhan kita itu dipakukan di atasnya. Salib itulah saudara-saudara yang harus kita pahami. Salib itulah yang harus kita mengerti apa artinya. Sehingga kita bisa mengartikan salib dengan arti yang sebenarnya, memaknainya dengan benar, bukan sekedar pajangan atau hiasan saja, atau identitas agama. Saudara-saudaraku, ada beberapa hal pagi hari ini yang akan kita bahas tentang makna salib. Makna salib yang pertama, saudara-saudara, salib dalam arti hurufiah bukanlah korban. Salib dalam pengertian hurufiah adalah hukuman. Hukuman atas dosa, hukuman atas pelanggaran. Ulangan 21 ayat 22, firman Tuhan demikian. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudaraku, dalam perjanjian lama, Alkitab menuliskan tentang salib diperuntukkan hanya bagi mereka yang berbuat kejahatan yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu orang itu digantung di atas tiang. Pengertiannya adalah orang itu disalibkan. Saudara, apakah Yesus jahat sehingga ia harus mengalami salib? Apakah Yesus berbuat dosa sehingga ia layak menerima hukuman mati di atas kayu salib itu? Saudara-saudaraku, korban-korban perjanjian lama adalah pengganti orang yang bersalah. Korban-korban perjanjian lama untuk penghapusan dosa, untuk pengampunan dari kesalahan, dipersembahkanlah domba. Manusia yang bersalah. Tetapi binatang yang dibunuh. Manusia yang berbuat dosa digantikan oleh domba. Domba disembelih, dipersembahkan. Dan dosa orang itu diampuni. Pelanggaran orang tersebut diampuni. Saudara-saudaraku, inilah fungsi Yesus mati di kayu salib. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa, tetapi dijadikan dosa karena kita. Saudaraku, Yesus tidak mengenal dosa, Yesus tidak berbuat kejahatan, tapi menjadi pengganti kita. Sama seperti di perjanjian lama, manusia yang bersalah, tapi seekor domba disembelih untuk menggantikan orang yang bersalah. Kita yang berbuat salah, kita yang berbuat dosa, kita yang seharusnya disalib, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita di sana, mati bagi kita. Kita yang bersalah,
Yesus menggantikan kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita melihat salib, ingatlah, seharusnya saya yang mati di sana. Ketika kita melihat salib, seharusnya kita mengingat bahwa kitalah yang seharusnya mati di sana. Tetapi Yesus menggantikan saya. Yesus menggantikan kita. Menerima hukuman dan mati untuk kita semua. Makna salib yang kedua, saudara-saudara, salib sebagai perdamaian antara Allah dengan manusia. Karena dosa manusia di Taman Eden, maka ada perpisahan antara manusia dengan Allah. Karena dosa manusia di Taman Eden mengakibatkan putusnya hubungan antara Allah dengan manusia. Dan akibat dari putusnya hubungan antara Allah dengan manusia ini adalah dosa, penderitaan, dan kematian. Sepanjang perjalanan sejarah umat manusia, dosa, penderitaan, dan kematian selalu ada. Tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada lagi damai sejahtera, tapi perjalanan hidup manusia selalu ditandai oleh dosa, penderitaan, dan kematian. Saudaraku, tetapi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat itu membangun satu jembatan perdamaian. Dan melalui Yesus Kristus, saya dan saudara diperdamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 19, demikian firman Tuhan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara-saudaraku, inisiatif perdamaian biasanya datang dari yang lemah. Inisiatif perdamaian biasanya datang dari yang tidak berdaya. Tetapi kali ini saudara, inisiatif itu datang dari Allah, dari pihak yang berkuasa, dari pihak yang kuat. Allah lah yang mau ngambil inisiatif untuk membangun jembatan perdamaian agar manusia yang telah jauh dari Allah, manusia yang telah jatuh dalam dosa, dapat dijumpai dan didamaikan dengan Allah melalui salib Kristus. Saudaraku, sarananya juga Allah yang menyediakan. Sarana perdamaian Allah sendiri yang menyediakan. Dan Allah menyediakan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, menjadi sarana perdamaian bagi kita semua. Sehingga manusia dengan Allah bisa berdamai, manusia bisa menjumpai Allah untuk berkomunikasi, untuk melakukan banyak hal yang manusia bisa lakukan, yang memang Allah inginkan untuk manusia lakukan. Saudaraku, melihat salib seharusnya membuat kita kagum. Membuat salib seharusnya membuat kita hormat kepada Allah. Kita tertunduk karena salib itulah kita diperdamaikan melalui pengampunan oleh darah Tuhan Yesus. Mana salib yang ketiga? Hari ini saya sampaikan bahwa salib sebagai pernyataan kasih Allah. Saudara-saudara, Billy Graham pernah berkata, yang pertama, lambang salib mengingatkan bahwa kita adalah orang berdosa dan layak binasa. Itu yang pertama. Salib mengingatkan bahwa saya dan saudara adalah orang berdosa dan layak binasa. Yang kedua, saudaraku, lambang salib juga mengingatkan kita bahwa kasih Allah begitu besar untuk menyelamatkan kita. Jadi saudaraku, yang kedua, ketika kita melihat salib, kita harus ingat
bahwa kasih Allah begitu besar dan menyelamatkan saya dan saudara. Roma 5 ayat 8 berkata, saudaraku, bahwa ketika kita masih berdosa, ketika saya dan saudara masih berdosa, kalimat ini penting saudaraku, supaya kita bisa paham lanjutannya. Saya bacakan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat saya dan saudara masih berdosa, Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih-Nya. Saudara-saudaraku, ketika saya masih berdosa, artinya Kristus tidak melihat ketika kita sudah baik baru Dia mau mengasihi kita. Kristus mati untuk saya dan saudara bukan waktu kita baik, bukan waktu saya baik, waktu saya diberkati, waktu saya makmur. Tetapi Alkitab mengatakan ketika kita masih berdosa. Ketika saya dan saudara masih berada di lumpur dosa, Yesus mati untuk kita. Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa dengan memberikan Yesus mati di salib. Ini korban yang luar biasa, yang tak tertandingi oleh korban apapun. Saudaraku, kasih atau cinta selalu menuntut pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Cinta Allah pada manusia telah dibuktikan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada manusia, supaya kita semua memperoleh hidup. Saudara-saudaraku, jika kita melihat salib, ingatlah, karena kasih-Nya kepada kita, Yesus telah mati untuk kita semua. Memperingati kematian Tuhan hendaknya membuat kita semakin mengerti makna salib. Memperingati hari kematian Tuhan hendaknya membuat kita semakin menghargai salib yang diwujudkan dengan hidup sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang diwujudkan dengan kesetiaan melayani Tuhan, yang diwujudkan dengan melakukan apapun juga yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita mau nyanyikan pujian salibnya, salibnya. Salibnya tidak pernah pudar, selamanya mulia. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar melalui firman-Mu pagi hari ini membuat kami semakin bisa memahami makna salib. Dengan memahami makna salib dengan benar, kami akan lebih menghargai korban Kristus. Memaknai salib dengan benar, kami lebih menghormati korban-korban Kristus dengan hidup takut akan Tuhan, dengan hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih buat salib. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan untuk kami semua. Saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati roti dan anggur menjadi
tubuh dan darah Tuhan Yesus buat kami. Berkati setiap kami semua. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dengan tubuh dan darah Kristus ini. Sehingga setiap jemaat diberkati. Setiap jemaat merasakan sukacita. Setiap jemaat merasakan damai sejahtera dengan melakukan perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Berkati yang melayani, berkati yang dilayani, berkati kami semua. Kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan, dan setelah selesai membaca firman Tuhan, jawablah pertanyaan dan amenkan, lalu kita akan makan bersama-sama. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Tinggikan salib Yesus dan rendahkan dirimu. Akui bahwa kita orang berdosa, tetapi darah Yesus telah menebus kita. Darah Yesus telah mengampuni kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Anugerahnya begitu besar untuk kita semua. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesaat aku dulu kala
Terima kasih buat perjamuan kudus yang telah kami nikmati bersama. Sesungguhnya kami adalah domba-domba yang tersesat. Seharusnya kami binasa. Tapi Tuhan Yesus telah menemukan kami dan membawa kami di jalan yang benar. Membuat kami memiliki hidup yang berkelimpahan, hidup yang berbahagia, dan dalam pimpinan Tuhan Yesus senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh jemaat yang saat ini berada di rumah masing-masing dan mengikuti perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh dan penuh penghargaan. Berkati setiap jemaat, berkati setiap keluarga, sehingga mereka merasakan hadirnya Tuhan dalam ibadah, hadirnya Tuhan dalam perjamuan kudus, hadirnya Tuhan dalam hidup mereka semua senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami mohon berkat Tuhan. Biar berkat Tuhan dilimpahkan, berkat jasmani, berkat rohani, berkati juga persembahan, korban, persepuluhan anak-anak-Mu. Dari sorga Tuhan melimpahkan berkat berlipat kali ganda, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara kami yang masih terus berpacu menghadapi virus corona yang masih belum juga bisa teratasi. Tuhan tolong para pemimpin, Tuhan tolong para medis dan semua rumah sakit, berikan mereka kesehatan yang baik, berikan mereka hikmat sehingga bisa dengan pertolongan Tuhan mengatasi keadaan ini dengan segera dan keadaan negara kami dipulihkan dan kami bisa beraktivitas seperti biasa dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biar berkat Tuhan dilimpahkan atas kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.